Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Novitasari dengan NIM H71219021. Di sini saya akan menyampaikan proposal saya yang bertajuk peran eceng gondok atau Echornia crassipes sebagai agen fitoremediasi terhadap limbah logam berat timbal atau PB. Latar belakang. Seiring berkembangnya zaman, sering terjadi kerusakan lingkungan di berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu yang paling berdampak terhadap kehidupan masyarakat yaitu pencemaran atau polusi. Pencemaran merupakan suatu kondisi di mana lingkungan baik berupa tanah, air, atau udara mengalami kontaminasi oleh zat kontaminan, sehingga nantinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi makhluk hidup. Biasanya pencemaran yang sering ditemukan di sekitar masyarakat yaitu pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh limbah yang dibuang ke perairan. Banyak kandungan limbah yang dapat merusak lingkungan, salah satunya yaitu logam berat. Logam berat menyebabkan ekosistem perairan menjadi terganggu. Selain itu, logam berat dapat mengganggu kesehatan jika tertelan. Untuk mengurangi kadar limbah atau polutan pada perairan, perlu dilakukan pengolahan limbah. Salah satu metode pengolahan limbah secara biologi yang sering digunakan yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan proses untuk menghilangkan polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi oleh limbah dengan bantuan tumbuhan. Tumbuhan yang sering digunakan yaitu eceng gondok. Mengapa pakai eceng gondok? Karena eceng gondok memiliki sistem perakaran yang berperan dalam proses penyerapan polutan dan partikel kontaminan pada perairan. Sistem perakaran tersebut yang membedakan eceng gondok dengan tanaman air yang digunakan sebagai agen fitoremediasi. Selain itu, eceng gondok juga mengandung fitokelatin yang akan memicu pembentukan peptid. Diketahui bahwa peptid berperan untuk mengikat limbah berupa logam berat dengan konsentrasi yang tinggi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kondisi morfologi dari eceng gondok setelah proses fitoremediasi? 2. Berapa hari yang dibutuhkan oleh eceng gondok untuk mereduksi limbah logam berat timbal atau PB? Yang ketiga, bagaimana analisis POD, COD, dan DO terhadap limbah logam berat timbal setelah proses fitoremediasi? Tujuan 1. Mengetahui kondisi morfologi dari eceng gondok setelah proses fitoremediasi. 2. Mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh eceng gondok untuk mereduksi limbah logam berat timbal. Yang ketiga, mengetahui analisis BOD, COD, dan DO terhadap limbah logam berat setelah proses fitoremediasi. Manfaatnya yaitu 1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan kepada pembaca mengenai fitoremediasi limbah logam berat menggunakan eceng gondok, sehingga pembaca dapat mengaplikasikan fitoremediasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian dengan subjek yang sama. Eceng gondok. Eceng gondok atau Echornia crassipes merupakan salah satu dari tumbuhan air yang hidup secara mengapung di air serta memiliki sistem perakaran yang berperan dalam proses penyerapan polutan dan partikel kontaminan pada perairan. Berikut adalah klasifikasi dari tanaman eceng gondok. Divisi Spermatophyta, kelas Monocotyledone, suku Pontederiaceae, marga Echornia, jenis Echornia crassipes Solms. Fitoremediasi merupakan proses untuk menghilangkan polutan dari tanah atau perairan yang terkontaminasi oleh limbah dengan bantuan tumbuhan. Tumbuhan yang dapat digunakan sebagai fitoremediator berupa herba, semak, maupun pohon. Mekanisme dari fitoremediasi terhadap limbah terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu fitoekstraksi, rizofiltrasi, fitostimulasi, fitostabilisasi, dan fitovolatilizasi. Yang ketiga yaitu logam berat timbal atau PB. Timbal atau PB merupakan salah satu unsur yang termasuk dalam golongan 4A dan periode 6. Timbal ditemukan di alam dalam bentuk senyawa sulfat, karbonat, dan sulfidea. Rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian fitoremediasi eceng gondok yaitu penelitian eksperimental. Hal ini karena pada penelitian ini peneliti menguji sampel untuk
menganalisis kadar COD, POD, dan DO pada limbah artifisial timbal. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu RAL atau rancangan acak lengkap dengan 4 pelakuan dan 3 pengulangan di setiap pelakuan. Selain itu, 4 pelakuan ini didasarkan pada satu faktor, yaitu berat tanaman eceng gondok. Selain itu, hasil pengamatan dari penelitian ini disajikan dalam bentuk hasil perhitungan atau angka, sehingga peneliti menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian. Tanaman eceng gondok diambil dari Sungai Marmoyo yang berlokasi di Desa Kudu Banjar, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Tempat penelitian. Semua prosedur kerja dari penelitian, mulai dari preparasi alat dan bahan hingga pengujian sampel, dilakukan di Laboratorium Integrasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Waktu penelitian. Penelitian mengenai fitoremediasi eceng gondok ini dilakukan selama 1 bulan. Alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan untuk penelitian ini yaitu timbangan, neraca analitik, box plastik besar, box plastik transparan berukuran 40x20x30, diometer, alat reflux dan pemanas, labu COD, bulat dan statif, pipet ukur, Erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur, pipet volume, cawan Petri, dan botol Winkler. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu eceng gondok dari Sungai Marmoyo, serbuk lead 2 oksid atau PPO, air ledeng, merkuri sulfat, kalium dikromat, pereaksi H2SO4 dan Ag2SO4, indikator feroin, FAS, Aquades, NaTio 0,0125 N, H2SO4 pekat, MnSO4, pereaksi oksigen, dan indikator amilum. Variabel penelitian. Yang pertama yaitu variabel bebas, yaitu tanaman eceng gondok. Variabel bebas ini lebih berfokus pada berat tanaman eceng gondok. Yang kedua yaitu variabel terikat, yaitu perubahan morfologi dari eceng gondok, perubahan dari parameter limbah artifisial yang meliputi DO, COD, dan BOD. Dan variabel kontrol yaitu limbah artifisial timbal atau PB. Prosedur penelitian. Yang pertama yaitu preparasi alat dan bahan. Peneliti mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, peneliti juga menentukan takaran serbuk lead 2 oksid atau PPO dan Aquades yang digunakan untuk limbah artifisial timbal. Yang kedua yaitu pembuatan limbah artifisial. Limbah artifisial timbal yang dibuat oleh peneliti menggunakan salah satu jenis timbal yaitu lead 2 oksid atau PBO. Pada awalnya peneliti mengambil 0,8 gram serbuk lead 2 oksid yang nantinya akan dilarutkan dengan 20 liter Aquades. Yang ketiga yaitu aklimatisasi eceng gondok. Eceng gondok yang telah diambil dari Sungai Marmoyo akan dibersihkan dari lumpur. Selanjutnya eceng gondok diaklimatisasi di dalam box plastik besar yang telah diisi dengan air ledeng dan dibiarkan selama 7 hari. Aklimatisasi bertujuan untuk membuat tanaman eceng gondok yang sebelumnya tumbuh di Sungai Marmoyo lebih adaptasi dengan lingkungan barunya. Yang keempat yaitu perlakuan. Peneliti mempersiapkan 12 box plastik berukuran 40x20x30. Satu box plastik ukuran 40x20x30 akan dituangkan limbah artifisial timbal sebanyak 20 liter. Di sisi lain, eceng gondok yang telah diaklimatisasi akan ditimbang dengan berat 0 gram, 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Eceng gondok yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam box plastik yang telah diisi limbah artifisial timbal. Perlakuan yang dilakukan oleh peneliti terhadap eceng gondok yang diaplikasikan ke dalam limbah artifisial timbal meliputi F1 atau kontrol, tanaman eceng gondok dengan berat 0 gram, F2, tanaman eceng gondok dengan berat 50 gram, F3, yaitu tanaman eceng gondok dengan berat 100 gram, dan F4, tanaman eceng gondok dengan berat 150 gram. Selanjutnya, 4 perlakuan ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali di setiap box plastik yang berisi limbah artifisial timbal, sehingga total keseluruhan dari sampel percobaan yaitu 12 sampel. Setelah diberi perlakuan, 12 sampel eceng gondok dibiarkan selama 7 hari. Selama 7 hari, perubahan yang terjadi pada eceng gondok dan limbah artifisial timbal akan diamati oleh peneliti di setiap harinya. Nantinya peneliti akan mencatat data hasil
perlakuan. Selain itu, peneliti juga melakukan uji analisis secara kimiawi terhadap limbah artifisial timbal. Nah, yang kelima yaitu uji analisis. Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji analisis terhadap limbah artifisial timbal yang meliputi DO, COD, dan BOD. Analisis ini dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan eceng gondok terhadap limbah artifisial. Analisis data. Perubahan dari morfologi eceng gondok dapat diamati dari hasil foto dokumentasi dan pengamatan yang dilakukan setiap hari selama 7 hari. Data mengenai parameter kualitas air seperti pertumbuhan eceng gondok, DO, COD, dan BOD dianalisis dengan uji one way ANOVA dan Kruskal Wallis. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.